Prof. Eko siang hari ini akan mengajak kita supaya tidak mengantuk, akan mengajak kita untuk melihat bagaimana peran AI untuk pendidikan pada saat ini, masa kini, dan di masa yang akan datang. Begitu ya kira-kira, Prof? Kalau ingat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Baik ya, intinya adalah bagaimana peran AI di dalam dunia pendidikan. Ya, baik, waktu saya persilahkan kepada Prof. Eko. Makasih, Bu. Selamat siang semuanya. Ngantukkah Anda? Tepuk pramuka. Ya, biar bangun ya. Begini Bapak Ibu sekalian. Aliran musik tuh banyak. Ada aliran musik slow, musik klasik, musik romantis, dangdut, rap, jazz, betul ya? Sama orang Indonesia waktu lihat AI itu melihat dengan aliran musik yang beda-beda. Ada yang melihat AI dengan aliran musik klasik, artinya nggak usah dipakai aja, yang klasik udah enak. Ada yang pakai romantis, dipakai dikit-dikit. Kalau saya dalam dunia AI, aliran saya adalah heavy metal. Aliran progresif, hardcore AI. Kenapa? Karena saya belajar AI dari tahun 90. Ya, 90 sampai sekarang berapa lama tuh? 34 tahun. Ya. Dan hari ini saya akan membongkar kepala Bapak Ibu semua. Karena kesalahan orang Indonesia dalam hal AI bukan teknologinya, bukan uangnya, bukan peraturan pemerintahnya, bukan masalah etika, tapi mindsetnya yang keliru. Dan hari ini dalam waktu 40 menit saya akan mengubah mindset Anda agar nanti kalau ada seminar AI lagi, jangan tanya lagi positif negatifnya. Jangan tanya lagi etika atau tidaknya. Kita selesaikan hari ini juga. Ya, kenapa? Karena ada jokes humor begini. Orang Amerika kalau digali kuburannya, isinya adalah kertas berisi desain roket ke bulan, desain satelit-satelit yang mengelilingi bumi ini. Orang Jepang dibuka kuburannya, isinya adalah desain mengenai kereta peluru, desain mengenai gedung-gedung tinggi. Orang Jerman dibuka, isinya adalah desain mengenai kendaraan listrik dan lain sebagainya. Ketika orang Indonesia kuburannya dibuka, isinya adalah MOU dan paparan seminar. Karena kita senangannya seminar, berantem di seminar, sementara orang lain sudah tidak mempertengkarkannya dan menciptakan barang-barang yang sekarang dinamakan teknologi yang semua kita pakai itu. Karena kita sibuk mempermasalahkan sesuatu. Sementara lain sudah make. Kalau tidak ada AI, nggak ada pesawat terbang itu. AI itu udah ada dari tahun 60. Kalau nggak ada AI nggak bisa Bapak Ibu tahu kena kanker apa tidak. Itu semua alatnya pakai AI kok. Kenapa sekarang kita masih ribut mempertentangkan itu? AI itu bukan ChatGPT. ChatGPT itu cuman upilnya AI. Itu banyak sekali. Anda pakai Waze, Anda pakai YouTube, itu AI semua. Kok nggak ada yang ribut? Pakai YouTube melanggar etika apa tidak? Kok nggak ada yang ribut? Ya kan? Kok nggak ribut dokter itu mendeteksi diagnosa pakai AI apa tidak? Nggak ada yang ribut. Gara-gara ChatGPT aja pada ribut. Kenapa? Karena guru merasa terancam kan gitu. Sederhana aja. Orang yang tidak suka AI itu orang pinter. Karena merasa kepinterannya direnggut oleh mesin. Oke? Siap kita mulai? Oke, saya butuh guru muda di sini. Siapa? Bebas. Satu orang. Sini Mas. Tepuk tangan dulu untuk Mas kita ini. Saya membutuhkan manusia percobaan soalnya. Ini Bu Shirley. Ayo Mas, sini Mas. Biar kita. Oh ada Bu Shirley, sorry. Nama siapa Mas? Izin Prof, Dimas. Dimas, bagus Dimas. Saya ada satu soal pertama Dimas. Waduh. Kelihatan ya. Dimas, sini udah ada saya nggak usah lihat. Jawab pertanyaan secara cepat, nggak usah mikir. Ikuti perasaan hati Anda. Hebatan mana manusia atau mesin? Manusia. Bagus.
2 tambah 3 berapa? 5. 7 kurang 1 berapa? 6. 2 kali 3 berapa? 6. Akar 13 berapa? Tidak ada. Akar 13. 13. Ulang. Oh, iya, 2 tambah 3. 5. 6 kurang 1. 5. 11 pangkat 23. Maaf Prof, basicnya Logaritma 7. 49. Kalau berhitung adalah atribut dari kehebatan manusia, saya baru buktikan kalkulator lebih cepat. Iya, Bener betul nggak? Pak, betul. Tadi ada yang bilang hebat kan? Kalau atribut itu jangan ngomong yang lain itu aja. Kalau atribut itu bagian dari menghitung adalah bagian dari kehebatan, saya baru buktikan kalkulator lebih cepat. 7 kali 3 bagi 9 akar 6. Oke, pas. Pak. See? Kecepatan. Sekarang kita ngomong memori. Siap. Ibu kota Sumatera Selatan. Boleh tanya, call friend. Palembang. Palembang. Terima kasih. Ibu Bapak, kota Kalimantan Barat. Pontianak. Sulawesi Selatan. Makassar ya Pak? Ya. Makassar. Pekan olahraga nasional kelima di mana? Berapa cabang olahraga? Siapa pemenangnya? Rekor apa saja yang terpecahkan? Loh kok lebih tahu Google ya? Kalau memori adalah atribut dari kehebatan manusia, saya baru buktikan memori mesin lebih bagus dari memori manusia. Saya tahu Anda mau ngomong. Enggak Pak. Tapi yang bikin mesin adalah Manusia. yang bikin mesin adalah manusia. Tetapi manusia begitu ditanya ngitung, ditanya memori, nggak tahu semua. Pertanyaan saya kalau gitu, mengapa manusia membuat teknologi? Karena sifat manusia yang tidak semuanya sempurna. Karena manusia tahu dia punya keterbatasan, maka dia Membuat sesuatu. membuat sesuatu untuk apa? Mengatasi keterbatasan itu. Nama siapa? Dimas. Dimas bisa nggak ngitung 11 pangkat 23? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa, cuman lama. Sudah lama belum tentu benar. Itu aja. Iya kan? Emang Dimas nggak tahu pekan olahraga nasional ke-7 siapa juara atletiknya? Tahu, cuman butuh waktu. Itu pun kalau pulsanya ada. Betul ya? Betul Prof. Jadi manusia menciptakan teknologi bukan untuk menggantikannya. Tetapi karena dia merasa ada keterbatasan. Yang kalau keterbatasan dibiarkan terus akan mengganggu kehidupan manusia. Ya. Betul ya? Betul Prof. Nah jadi itu. AI teknologi bukan? Teknologi. Berarti AI diciptakan untuk membantu Kehidupan manusia. Anda bisa bayang nggak manusia ngumpul bilang gini, mari kita ciptakan teknologi yang nanti teknologi itu akan melanggar etika. Siapa investor yang mau? Saya mau melanggar etika ya. Ya saya invest. Kan nggak mungkin begitu Ya, kan? betul Prof. Nggak masuk akal gitu loh. Manusia rame-rame seluruh dunia bikin teknologi yang dia tahu nanti itu untuk melanggar etika rame-rame. It doesn't make any sense. Makanya saya tuh heavy metal dalam hal teknologi itu. Yang masalah apa? Yang masalah bukan teknologinya tapi Manusianya. Bapak Ibu, saya mau kasih satu rumus. Ini rumus namanya Indrajit Law. Hukum apa? Indrajit Law. Indrajit Law. Tolong dibaca. Itu lebih dekat sini bro. Oh iya, betul. Ngapain jauh-jauh ya. Ya. Oke, baca. Law Indrajit. Manusia X ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang ke-X-annya semakin menjadi-jadi. Oke. Mari X kita ganti dengan pintar. Jadinya gimana? Manusia pintar ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang kepintarannya semakin menjadi-jadi. Manusia kreatif. Manusia kreatif ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang kekreatifannya semakin menjadi-jadi. Manusia X-nya jadi malas. Manusia malas ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang kemalasannya semakin menjadi-jadi. Manusia yang pembohong.
manusia pembohong ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang kebohongannya semakin menjadi-jadi. Manusia beretika. Manusia beretika ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang keetikaannya semakin menjadi-jadi. Manusia yang tidak etis. Manusia yang tidak etis ditambah artificial intelligence sama dengan manusia yang ketidaketisannya semakin menjadi-jadi. Saya jarang melihat orang pinter tambah AI jadi bodoh. Jadi bukan teknologinya, tapi Manusianya. siapa pribadi yang menggunakan teknologi itu. Sehari-hari tukang bohong, tambah teknologi, bohongnya makin terstruktur, sistematis, masif. Benar gak? Betul Prof. Sehari-hari tukang nipu, ditambah AI, nipunya ya makin menjadi-jadi. Jadi etika itu bukan masalah teknologi, masalah siapa? Manusia yang menggunakan teknologi, sama kayak pisau. Ibu-ibu dipakai untuk bikin makanan enak. Iya kan? Betul, Tapi orang lain pakai untuk menodong kriminal. Masa kalau gitu mulai sekarang kita udah nggak usah pakai pisau lagi. Kan nggak gitu ceritanya. Betul ya Pak? Betul Prof. Jadi mulai sekarang jangan tanya lagi. Ya kalau memang dia sehari-hari nggak pakai etika sama. Pakai ChatGPT. Apakah itu Indonesia? Ditulis begitu. Orang yang pakai etika nggak akan gitu promptingnya. Tolong jelaskan saya apa itu Nusantara dan tolong kasih citasinya dari sumber yang bisa dipercaya. Ya benar nggak? Betul, langsung ada. Selesai, nggak ada plagiarisme di situ. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Nah, dari situ saya akan masuk ke sini. Siapa yang lebih pintar? Tony Stark atau Jarvis? Nonton Iron Man kan? Nonton Prof. Siapa yang lebih pintar? Tony Stark apa Jarvis? Tony Stark nyuruh, Jarvis diem aja. Jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Rongsokan, iya. Jarvis siap-siap, Tony Stark nggak nyuruh apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Tony Stark sedang mengalami masalah, dia mau mati karena reaktor yang menghidupi Iron Man itu. Iya. Kenapa namanya? Kena racun apa namanya? Ya dicabut Prof, harus Iya, dicabut. jadi udah meracuni tubuhnya, dia akan mati. Dia berusaha keras membuat reaktor dalam tubuhnya. Tiap hari ngomong sama Jarvis, Jarvis tolong pakai rumus fisika ini, Jarvis tolong pakai kimia ini, keluar barangnya. Nggak jadi-jadi. Setelah beberapa kali akhirnya barang itu jadi. Dan Tony bisa hidup. Iya. Bolak-balik ngomongin Society 5.0. Society 5.0 itu artinya manusia hidup kerjasama dengan mesin ciptaannya untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi jangan ngomong 5.0 tapi nggak mau pakai AI, yaitu 2.0. Ya saya kasih dikit lah, 2.3 lah. Gitu. Tahu maksudnya Pak ya? Ya betul Prof. Jadi itu Bapak Ibu yang bikin etis apa tidak. Bukan teknologinya, bukan AI-nya, bukan ChatGPT, bukan Microsoft Pak Copilot. Ya orang-orangnya. Malah aliran heavy metal lebih ngeri lagi. Justru guru-guru sekarang yang gak pakai AI itu tidak etis. Saya balik. Kenapa? Ada cara yang lebih cepat untuk bisa ngajar, Anda tidak lakukan cara yang lebih cepat itu, Anda pakai cara yang lebih lama sehingga lebih lama ngajarnya dan minta orang tua membayar untuk yang lama itu. Itu tidak etis. Atau guru memberikan soal ke siswa yang jawabannya sudah bisa dijawab oleh AI. Itu nggak etis. Benar nggak? Betul Prof. Saya balik Bapak Ibu, ini progresif aja saya mainnya. Ya kan? Dokter mau mendiagnosa pasiennya. Dia punya alat untuk bisa mendiagnosa secara detail, tapi pasiennya nggak punya uang. Ya udah, kamu nggak bisa pakai alat ini. Kamu pakai seadanya aja. Etis tidak? Tidak. Saya balik Bapak Ibu kalau ngomong etika apa tidak. Ini udah hal yang berbeda. Saya akan jelaskan bagaimana AI bekerja. Karena banyak orang salah, dikirain AI itu copy paste. Satu salah. Dikirain ChatGPT itu adalah searching engine. Bukan. Dikirain Copilot itu searching engine, bukan.
Sehingga banyak orang salah melihat AI itu. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Mohon maaf saya di sini agak sedikit revolusioner. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu silakan nggak pakai AI. Tapi sekolah sebelah Anda pakai. Indonesia silakan nggak pakai AI. Malaysia, Brunei, Australia pakai. Tiba-tiba kita bengong begitu mereka sudah melalui kita semua. Ingat, teknologi diciptakan manusia untuk membantu hidupnya. Mana ada manusia menciptakan teknologi untuk menghancurkan hidupnya. Tidak masuk akal. Kalau sampai merasa begitu pasti ada yang hilang yang kita tidak tahu. Oke, mari kita lihat sekarang. 5.0 manusia kerjasama dengan AI, mesin. Ya. Manusia sama manusia pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Lah manusia sampai mesin pakai bahasa apa? Bahasa pemrograman, coding, berarti kan disederhanakan sekarang jadi prompt. Namanya prompting. Prompting adalah cara manusia ngobrol sama AI. Yang tadi Anda lihat pakai ChatGPT, pakai Copilot, pakai 365, itu caranya memberikan perintah ke AI. Perintahnya salah, hasilnya juga salah. Perintahnya tidak etis, hasilnya juga tidak etis. Perintahnya detail, hasilnya juga Semakin detail. iya. Kalau Anda ragu-ragu dengan hasilnya, tanyakan sama AI. Ini ada karya orang lain nggak? Tanya, kenapa harus diam-diam? Nanti AI akan kasih citasinya. Iya betul. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Kenapa kita harus pakai AI? AI untuk pendidikan. Kenapa? Ada 8 alasan. Ada berapa? 8 alasan. Wah, ini udah kayak AI, bisa meniru dengan cepat. Alasan pertama kenapa pakai AI? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Agar pendidik tidak ditertawakan peserta didik yang sudah sangat mahir menggunakan AI. Jangan sampai murid-murid Bapak Ibu tahu kita lagi seminar AI di sini. Mereka bingung, ngapain AI diseminarkan? Lah memang sekarang belajarnya kita pakai AI semua, baru pada tahu ya, kan begitu. Justru sekarang kita harus belajar gimana caranya membuat soal yang siswa tetap berpikir dia pakai AI. Gimana caranya? Jangan bikin soal yang siswanya pakai AI, siswanya tidak berpikir, benar enggak? Iya betul. Nah itu masalahnya, yang salah siapa kalau gitu? Yang salah yang buat soalnya. Yang buat soal, betul ya? Iya. Mau dicek gak? Apa ya Udah, tanya dong soal yang pakai AI, tapi dia mikir, Mau tahu? Apa Prof? Oke, Anda berapa bersaudara? Tunggal. Tunggal, berarti 1 ya? 1. Ayah berapa bersaudara? Ayah 11. Masya Allah lu 1, ayah 11. Ayah 11. Ibu berapa bersaudara? Ibu 1. Ibu 1, Anda 1, ayah 11. Total berapa kalau dijumlah? 14. 13. 13. Betul ya? 13. Oke. Kalau saya tanya siswa lain, kira-kira sama gak jumlahnya? Beda. Beda. Pasti Iya. keluarga beda ya? Betul. Satu kelas ada 10 orang pasti beda-beda kan? Orang dia saudaranya beda, ayahnya beda, ibunya beda, betul? Betul. Nah, kalau saya guru statistik, saya masuk gini. Adik-adik pasti benci statistik. Sama, saya juga benci gitu kan. Bapak akan ngajar statistik 10 menit saja. Oh jangan, 5 menit cukup. Sisanya boleh main. Gak pura-pura jadi anak tanya Iya, apa? Gimana? Gimana Pak? Oke. Bapak ingin ngajarin yang namanya standar deviasi. Apa? Standar deviasi. Jadi kalau ada angka-angka banyak, itu Bapak bisa tanya berapa standar deviasinya. Setuju? Setuju. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tanya. Standar deviasi itu apa Pak? Standar deviasi itu apa? Bagus. Cari di Google. Iya, Apalagi? bagaimana cara cepat Untuk hitungnya. untuk hitungnya Pak? Bagaimana cara ngitung cepat standar deviasi? Rumusnya Iya. ada di ChatGPT. Oke. Dah? Udah ya 5 menit ya? Udah. Langsung Bapak kasih UTS. Apa tuh UTS? Ujian tengah semester. Oke. Bapak kasih waktu 1 bulan. Kenapa Bro? Kenapa Pak? 1 bulan gitu Iya. kan? 1 bulan dari sekarang masuk ke kelas ini, kasih tahu Bapak
Berapa standar deviasi dari umur kamu, saudara-saudara bapakmu, dan saudara-saudara ibumu? Tanya ke Google, tanya ChatGPT, tanya Copilot, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya tahu anak-anak tuh suka iseng, pasti saya dibohongin, bener nggak? Iya. Orang saya nggak tahu dia saudaranya berapa, ayahnya berapa. Oh tenang aja adik-adik, kok sebulan Pak kelamaan begini. Sebulan itu halaman pertama, nanti isinya adalah nama-namanya ya. Iya. Nama keluarga, umurnya kan. Silsilah. Di bawah langsung standar deviasi. Tapi yang penting bukan itu, apa? Tolong ada lampirannya. Tanya lampirannya apa dong? Lampirannya apa Pak? Lampirannya adalah fotokopi KTP. Susah itu Pak. Pertanyaan saya, emang gampang minta fotokopi KTP 11 dari pamanmu? Iya susah. Berdoa saja itu 11 paman itu hubungannya baik-baik. Iya. Jadi kita pinjol. Untuk Anda bisa mendapatkan 11 KTP dari pamanmu, Anda harus ngapain? Bertemu atau chat di sosial media. Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu pohon keluarga aja belum tentu tahu. Mereka nggak tahu konsep ipar itu apa. Iya. Sepupu itu apa. Apalagi ngomongin besan. Apalagi ngomong besannya sepupu. Wah makin nggak tahu lagi. Betul ya? Betul Prof. Pertama dia kira-kira ngapain? Dia tanya ayahnya kan? Tanya ayah. Apa tanya ayahnya apa pertama kali ditanya? Pak siapa nama kakak paling tua gitu kan. Ditarikin Silsilah, iya. Ayah nomor berapa? Mungkin Ayah dia baru nomor tahu berapa? kali ini ayah nomor Iya. berapa? Ayahmu nomor berapa? Saya nomor terakhir. Tuh kan? Terbukti. Terakhir Toh? Terakhir Prof. Nah, yang pertama siapa namanya? Almarhum. Ya. Wah Yayat. Keempat. Yayat Wahis. Oke, artinya apakah semua tinggal di kota yang sama? Beda-beda. Beda. Anak-anak belajar apa? Belajar demografi. Dia belajar geografi, betul? Tuh. Kedua belajar komunikasi, betul? Betul. Ketiga belajar ngomong dengan bahasa yang baik. Kalau bahasa nggak baik kan nggak bisa kan? Betul, dikira apa-apa nanti itu. Ada apa minta KTP kamu Pinjol. terlibat pinjol? Kan bisa aja. Terus ada satu lagi tantenya, budenya. Ada apa nak? Kamu tuh siapa? Nelpon-nelpon. Iya. Orang nggak pernah ada di nomor handphone bude nggak ada gitu kan? Di nomor WhatsApp keluarga nggak ada. Nggak ada. Oh kamu anaknya ini. Datang dulu ke rumah bude. Bude kasih makanan. Nanti ngobrol. Baru tak kasih fotokopi. Tadi yang pertama kemana? Almarhum toh? Almarhum. Ada yang WA saya, Pak ternyata nomor 1 sudah almarhum. Saya pakai data yang mana? Bagus. Saatnya nyekar. Nanti suruh dia nyekar, di depan nisannya selfie. Nah data yang di nisan itu yang dipakai untuk ngitung standar deviasi. Betul ya? Dia pakai ChatGPT-nya untuk cari apa? Nyari rumus, nyari apa lagi? Definisi ya. Iya. Tapi begitu nyari data, Harus nggak ada. Nyari KTP, harus nggak langsung. ada. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Kita yang belajar supaya dia tetap pakai, tetapi bukan untuk menjawab pertanyaan itu. Ada lagi jebakan saya ke siswa saya. Nah, apa Prof? Misalnya, apakah Nusantara itu? Dia pakai ChatGPT kan? Iya, Semua ngumpulin kan? betul. Terima kasih adik-adik sudah pada ngumpulin. Bagus-bagus jawabannya. Tapi bukan itu soalnya. Apa? Tolong kritisi jawaban dari ChatGPT. Udah gitu aja. Gampang kan? Kritisi jawabannya. Terserah kamu mau kritisi apanya. Betul ya? Iya. Begitu Bapak Ibu. Sebutkan satu pahlawan nasional zaman Belanda. Patimura, Patimura, siapa lagi? Cut Nyadin, Cut Nyadin, siapa lagi? R.A. Kartini, Oke, menurut Anda siapa yang paling hebat? Soekarno. Loh gimana? Itu kan masalah ngobrol sama manusia tuh gitu. Orang suruh nyebutin 3, siapa yang paling hebat? Yang keempat. Gitu kan. Silakan Anda tanya ke AI hal-hal yang bersifat opini. Dia nggak mau jawab. Iya. Ya kan? Bias. Dia nggak mau bias karena dia objektif, dia nggak mau subjektif. Anda lah yang bilang menurut Anda dari siapa tadi? Patimura, Patimura, Cut Nyadin, Cut Nyadin, R.A. Kartini. R.A. Kartini. Menurut Anda dari 3 itu, Iya. siapa yang paling memusingkan Belanda? R.A. Kartini. Apa alasannya? Emang udah ngelihat yang lain? Ya juga ya Prof ya.
Itu ya. Untuk bisa menjawab 3 itu, dia harus ngapain? Ya, banyak baca referensi. Baca, tanyalah ChatGPT, ya kan? R.A. Ya. Kartini ngapain, ya kan? Ya. Terus siapa, ya kan? Cut Nyadi, Iya. Nyapati Terus Muda. yang namanya merepotkan Belanda itu apa? Berarti membuat Belanda itu ya mikir-mikir lagi untuk Tanya lagi sama Oh, ChatGPT kan? Oke. Siapa yang paling lama ini, siapa yang begitu kan? Oh ya. Anda yang mengatur itu semua kok. Nyari datanya bisa pakai AI. Tapi by the end of the day Anda yang memutuskan. Bapak Ibu, saya sebagai guru tidak peduli siapa yang merepotkan Belanda. Bukan urusan saya, itu urusan Belanda. Betul kan ya? Iya, betul. Tapi bagaimana anak-anak saya searching, anak-anak saya membuat presentasi, mengkomparasi, meyakinkan orang lain satu kelas dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Iya. Itu yang penting, itu ilmu hidup yang dibutuhkan. Bukan masalah Belandanya, betul kan ya? Betul, Prof. Betul sekali. Oke, 1. Kenapa pakai AI? Yang kedua, baca 1, 2, 3. Agar pendidik terbebas dari berbagai beban, kewajiban tugas, dan administratif pembelajaran. Siapa anggota PGRI? Siapa PGRI? 5 tahun berturut-turut. Dalam ulang tahun PGRI, Pak Jokowi selalu mengatakan keluhan guru Indonesia adalah terlalu banyak hal-hal yang bersifat administratif, betul? Betul. Bikin laporan, betul? Betul. Sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Betul. Itu sudah bisa diserahkan ke mesin. Ngapain Anda repot-repot? Saya paling benci kalau lihat raport anak saya sekarang. Kenapa? Kalau 3 orang tua ngumpul, kita bandingin raportnya. Oh, kalimat ini kamu punya juga ya? Iya, kalimat ini kamu punya juga ya? Iya. Kayaknya kalimat-kalimat yang sama cuma diacak-acak aja, betul toh? Iya. Gak ada kata, cuma kata-katanya Hi James, Hi Tiara. Abis itu kalimat-kalimat yang diceplok dari sana, diceplok dari sini yang kamu normatif. Kayaknya bukan anak saya gitu, kok anak saya mirip sama anak kamu ya gitu ya istilahnya. Betul, Prof. Dan itu guru nulis itu lama loh, 1, 2. Padahal tiap hari anak-anak itu beda-beda. Bapak Ibu kalau saya ada waktu dan saya kasih lihat bagaimana setiap hari kalau Anda bilang anak ini senangannya itu, anak ini senangannya gitu, nilainya dicampur dalam 1 kali tekan Anda bisa membuat raport yang sangat personalized. Dikirimkan ke orang tua secara personalized. Bisa tiap hari tanpa Anda harus menghabiskan waktu. Gimana caranya? Tanya dong. Bagaimana caranya, Pak? Kan Cuman 1 caranya, jawab. Cuman 1 caranya. Cuma 1 caranya. Ikut asa. Oh, ya, siap. Ya. Lu tahu nggak asa itu apa? Apa, Pak? James tahu nggak tahu asa? Lu ngapain ke sini? Ikut seminar kan, Pak. iya. Jadi biar tahu ya. Nanti biar apa tahu. itu asa ya? Harus ikut asa. Iya. Kalau tidak Anda nggak akan pernah tahu caranya seperti ini. Nah. Nanti ada yang lebih asik lagi. Yang hanya akan ada kalau Anda partisipasi dalam program kita. Mengapa pakai AI? Nomor 3. 1, 2, 3. Agar pendidik semakin kreatif dan inovatif dalam mendesain proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Ada guru PAUD? TK? Awas ya kalau ngasih cerita anak-anak isinya kancil buaya lagi. Masa dari zaman saya sampai sekarang itu buaya selalu menjadi masalah. Kalau saya jadi asosiasi buaya dunia, saya akan protes karena selalu dijelek-jelekan. Apa karena muka saya jelek? Apa karena gigi saya tajam? Saya berhak punya hak asasi buaya. Ya kan? Sebaliknya yang kancil terus yang dibilang cerdik. Bapak Ibu sekalian. Tuhan menciptakan begitu banyaknya binatang. Kok nggak ada contohnya terenggiling, undur-undur, burung hantu ya? Banyak orang nggak tahu buaya itu adalah hewan yang paling setia dengan pasangannya selagi masih di dalam air. Ya kalau di luar air udah beda ya dia. Wahai guru-guru TK, ayo kita bikin cerita. Kancil ketemu Iron Man. Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kalau pakai AI sekali pencet kita bikin prompting langsung keluar.
Bisa nggak Bu Guru bisa bikin? Bisa. Cuman lama. Udah lama garing ya betul. Betul ya? Betul bro. Iya. Belum lagi kalau harus pakai bahasa anak sekarang. Iya bahasa gaul. Bahasa gaul. Bener gak guys? Iya guys. Iya. Nah sekarang ada dicampur-campur. Iya kan? Iya guys. Biar kamu tahu AI punya main. Iya. Keempat, kenapa harus pakai AI? Agar pendidik dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat yang efektif dan efisien dalam suasana menggembirakan. Bapak Ibu, tiba-tiba kita disuruh belajar fisika fluida. Dengerinnya aja udah pusing ya. Iya. Atau kimia reaksi penggaraman. Wah langsung gatel-gatel. Saya dapat 5 dulu itu. Kenapa? Karena soalnya dari zaman saya sampai sekarang sama. Pengungkit, bejana berhubungan. Sampai sekarang saya nggak bayangin bejana kok bisa berhubungan ya. Nggak ngerti saya sampai sekarang itu. Padahal setiap orang itu punya hobi. Dia suka sepak bola, dia suka menyanyi, dia suka menari. Yang sana suka membaca, yang sana suka YouTubean, benar nggak? Bisa nggak learning outcome-nya sama, tapi contoh soalnya beda-beda sesuai dengan hobinya? Bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi kalau kita mau ngomong masalah bola, luas lingkaran, hobinya bola, main bola, suruh ngomongin apa? Tokoh favoritnya. Ya. Terus apa orang Teknik. ngitung volume. Volume. Ada 3 bola buatan Argentina, Brasil, iya. dan Spanyol. Warnanya begini, lingkarannya begini, beratnya berapa kan gitu kan? Betul. Seneng dia. Tapi kalau dia senangannya nari, ayo gimana? Nari, padahal bola nih bidangnya. Bidangnya bola. Bagaimana cara dia? Ya. Ada tari-tarian baru. Di mana setiap penari harus membawa 2 bola di dalam genggamannya. Kira-kira kalau jarinya sekian bisa menggenggam bola dengan lingkaran berapa? Dengan jari-jari berapa? Benar? Betul. Karena dia penari. Kalau dia adalah pendoa, senangannya berdoa. Soalnya gimana? Ada orang tinggal di lereng gunung. Iya. Kemudian gempa. Ada batu-batu mau jatuh ke tempat dia. Dia berdoa. Berdoa supaya Bapak Ibu, tuliskan nama siswa dan hobinya, di-upload ke AI, bikin soal yang personalized, akan beda-beda. Keluar soal, keluar tugas yang beda-beda. Sehingga dia ngerjain fisika, ngerjain kimia, ngerjain kewarganegaraan, semua sesuai dengan hobinya. Learning outcomes-nya sama. Seneng saya masuk sekolah. Gitu Bapak Ibu, ya. Next slide. Kenapa pakai AI? 1, 2, 3. Agar peserta didik lebih merasa diperhatikan secara personal oleh pendidik dan institusi pendidikannya. Anak gak masuk pasti gurunya ngirim tugas lewat orang tuanya. Atau ada tugas tambahan semua dibilang, ya tugasnya adalah buka halaman 45, kerjakan nomor 13, dikumpulkan 2 minggu lagi, betul? Betul. Nggak asik banget WA-nya begitu. Tapi kalau WA-nya begini kan begini. Hai Mira, Ibu tahu Mira itu senang makan. Di halaman 13 ada soal yang bisa dihubungkan dengan makan. Ibu yakin Mira bisa mengerjakan dengan baik. 2 minggu ya Mira, Ibu tunggu. Kalau Mira merasa keberatan, hubungi Ibu di nomor sini. Itu ngomong sama si Mira. Iya. Ada lagi ngomong sama si Budi. Oke. Halo Bro Budi, gimana hari ini futsalnya? Menang apa kalah? Ya enggak? Iya betul. Beda enggak kalau dapat soal gitu? Sangat beda feel-nya. Anda merasa tuh beda feel-nya. Itu generasi sekarang. Antara bahasa Indonesia sama Inggris sudah mulai nyampur. Beda feel-nya gitu ya? Iya. Nah, gimana feel-nya bedanya apa kalau dipanggil? Ya, Rasa ya kalau dipanggil? lebih enak. Lebih apa? Lebih terasa. Lebih comfort. Lebih engage dalam pendidikan itu. Karena dia memanggil nama saya. Saya diperhatikan oleh guru saya. Orang tua saya aja sibuk, guru saya memperhatikan. Ya. Betul ya? Betul. Kenapa pakai AI? Nomor 6. Ini contoh. Ini yang paling penting pada nomor 6 ini. Ya. 1, 2, 3.
Agar pimpinan satuan pendidikan dan pendidik tidak perlu khawatir kalau ganti menteri akan ganti kurikulum dan aturan. Tahu kenapa? Iya, Hah? sebentar lagi Pengalaman saya, ganti menteri itu kebanyakan kan ganti formulir ya. Ganti istilah. Dulu tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, sekarang capaian pembelajaran. Dulu KD, KK gitu kan. Padahal namanya KD kan pasti sama Yunisara kan, nggak mungkin sama KK, ya kan. Betul ya? Betul Prof. Nah, jadi kayaknya esensinya kok sama ya Pak ya. Cuman tabelnya beda. Dan itu administratif yang luar biasa kan. Bapak Ibu ambil sekarang format yang ada di sekolah Anda masing-masing. Masukin ke ChatGPT bilang, ini format sekolah saya. Tolong pindahkan ke format apa? Merdeka Belajar. Enter, keluar semua formatnya sampai ke tabel-tabelnya. Saya siap dengan AI, saya siap seandainya menteri kita ganti tiap hari. Betul ya? Iya, lihatnya begitu. Saya sekarang senang. Oh, sekarang OBE, Pak. Outcome based education. Dulu KBK. Ya udah, mana KBK? Masukin semua. Tolong rubah jadi OBE. Selesai. Iya kan? Lagi itulah cara pinter dikit. Daripada protes ke Dikbud, malah rumit hidup kita. Kenapa pakai AI? Yang ketujuh, Agar peserta didik dapat belajar berbagai ilmu dengan menarik karena relevan dengan minat, bakat, dan cita-citanya. satu kelas ada berapa siswa? 30. 30 siswa. Berarti ada berapa cita-cita? 30. Ada 30 cita-cita. Ada berapa kurikulum? 1. Gimana caranya? 30 cita-cita, satu kurikulum, terus semua cita-cita 30 yang berbeda itu bisa tersampaikan. Masuk akal? Kalau kurikulum Anda tidak fleksibel, tidak mungkin itu terjadi. Pakai rasional biasa aja. Kurikulum yang sangat rigid, 30 cita-cita, keluarnya semua sendiri-sendiri. Pasti beda. Ya kan? Betul, Prof. Nah, AI bisa membantu kita untuk membuat personalized learning, apalagi untuk kurikulum merdeka sekarang. Paling tepat. Ya. Dan yang terakhir, kenapa pakai AI? Agar menjadi satuan pendidikan yang relevan dengan kemajuan zaman dan setara dengan negara terkemuka dunia. Ini saatnya Bapak Ibu sekalian bisa setara dengan sekolah-sekolah di Finlandia, sekolah-sekolah di Singapura, sekolah-sekolah di Australia yang selama ini selalu diagung-agungkan kalau orang-orang memberikan contoh. Why? Karena semua punya akses ke teknologi yang sama, internet yang sama, AI yang sama. Tinggal kita mampu tidak memanfaatkan dengan membuat prompting yang benar. Kalau kita mampu, maka kita bisa sesuai dengan ini tadi. Ini nanti aja. Apa itu, Bapak Ibu? Udah berhenti mikir, pakai aja. Kalau ada yang marahin, lapor saya. Karena saya tidak mau kuburan kita nanti isinya materi seminar. Tapi hasilnya adalah ciptaan-ciptaan dari anak kita yang dia bikin dengan menggunakan AI, menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Saya masih melihat muka-muka ketidakpercayaan di ruangan ini. Bagaimana sisa waktu 7 menit, dari 8 tadi mau minta contoh yang mana? Satu aja. Yang kurikulum ganti menteri, yang personalisasi, yang mana? Satu. Personalisasi? Pak, dari sana tolong operasin ya. Oke. Escape, Bapak bisa pakai ChatGPT Pak? Bisa Pak. Bisa bantu saya? Siap Pak. Operasikan dari ujung sana. Nanti saya kasih perintah. Oke, ya, siap, sana Pak. ya. Oke. OpenAI aman? Yang apa? Personalisasi ya? Silakan siapa? Siapa? ChatGPT. Chat artinya apa? Chat artinya apa? Chat itu artinya apa? Ngobrol, bercakap-cakap. ChatGPT bukan search engine. Kalau search engine namanya search GPT. Ini namanya ChatGPT. Jadi cara makainya dengan cara
ngobrol. Ayo ngobrol. Selamat siang bro, tulis. Enter. Tulis. Nah, dah, selamat siang bro. Ini contoh internet yang lambat. Nah, dia bilang kan? Ajak ngobrol. Bener nih mau bantuin. Kan ngobrol, kan chat, ngobrol. Enter. Saya guru fisika. Jangan di enter dulu, titik. Saya pengen ngajar termodinamika ke anak SMA kelas 11. Saya ada 5 anak. Titik 2. Sandra hobinya menari. Koma. Ito hobinya futsal. Ito hobinya futsal. Didi hobinya mancing. 4, satu lagi. Donna hobinya masak. Hobinya masak. Dan satu lagi Agus hobinya main game. Nah, titik. Buatkan tugas berbau termodinamika yang bisa diselesaikan dalam seminggu dengan tema atau topik yang sesuai dengan hobinya anak-anak dan dengan menggunakan konteks di kota Bandung. Titik. Soalnya yang susah dijawab oleh AI, tetapi membuat anak-anak berpikir kreatif dan memiliki keterampilan tambahan. Jangan di enter dulu ya. Titik. Buruan ya bro. Koma, kita lagi seminar. Kan namanya chatting ya, kita ngobrol. Enter. Sandra, tuh lihat tugasnya Sandra beda. Lihat tugasnya Sandra ngapain? Sandra, investigasi dampak pemanasan tubuh pada performa menari. Termodinamika. Ya kan? Selidiki bagaimana proses pemanasan tubuh, stretching dapat mempengaruhi efisiensi kerja otot berdasarkan hukum termodinamika. Karena dia suka menari. Sementara itu senangannya futsal. Analisis efisiensi penggunaan energi dalam permainan futsal. Dindin yang senangannya mancing, pendingin pada mesin bot pemancingan. Gitu? Donna sukanya masak, optimalisasi proses memasak di dapur. Misalnya pilih satu metode masak nasi, manggang kue, atau ngerebus sayur. Dan analisis bagaimana prinsip termodinamika digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi. Sementara Agus main game. Teliti berapa banyak energi yang dikonsumsi oleh perangkat game seperti konsol PC gaming. Dan bagaimana panas yang dihasilkan dikelola oleh panas gaming itu. Bisa nggak kita bikin soal ini? Bisa, cuman lama dan males. Betul ya? Iya. Pak, nanti anak-anak pada pakai ChatGPT, biarin. Karena begitu dia kumpul itu, saya minta mereka menjelaskan di depan, memperagakan itu semua. Kenapa bisa begitu, baru kita tanya. Itu yang namanya flip classroom. Di depan kelas, isinya cuma ngobrol, nanya. Oh, menurut jawaban kamu, ini panasnya karena begini ya? Sama PC lebih bagus dari Nintendo ya? Dan lain sebagainya. Ada aja ngobrol di situ. Gak mungkin dia tidak bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Ini Bapak Ibu contoh. Coba, bro. Ternyata, wah ini belum bener, bro. Ternyata, oh mas, balik lagi bro. Tenang, gak apa-apa, Anda yang ketik, gak apa-apa. Ya bro, ternyata, jangan kemana-mana dulu, kita sampai jam 4. Bro, ternyata
saya diminta untuk membuat rancangan pembelajaran untuk termodinamika ini. Titik. 5 pertemuan ya bro. 5 pertemuan ya bro. Setiap pertemuan berapa menit? Setiap pertemuan 45 menit. Buatin dong silabus lengkapnya. Dan karena saya dosen muda, kasih tahu saya dong setiap menit harus ngapain. Kasih tahu saya setiap menit harus ngapain. Ya, enter. Kita lihat Bapak Ibu. Terus tujuan pembelajaran terus ke bawah. Bro, belum selesai, tenang aja. Ya. Siap Prof, siap. Ya, tuh. 5 menit pertama ngapain? 15 menit ngapain? Betul ya? Tambahin lagi, bro. Di stop ya, bro. Saya diminta membuat sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Yang di dalamnya banyak tabel-tabel itu loh. Bro, saya diminta membuat sesuai standar kurikulum Merdeka yang di dalamnya banyak tabel-tabel itu loh. Tolong dong bikinin yang rapi supaya tidak banyak temuan dari pengawas. Iya, ini terakhir ya. Tapi agar tidak ada temuan dari pengawas. Ya. Oke, ini yang terakhir ya, problem. Enter. Lihat Bapak Ibu baik-baik hasilnya. Pelan-pelan, lihat durasi, topik, standar, tuh. Terus pelan-pelan ke bawah, lihat. Pelan-pelan ke bawah, tuh. Ayo. Tuh, pertemuan kedua. Terus. Ya. Bisa tidak manusia bikin begini? Bisa, cuman lama belum tentu. Nah, tapi ini keluar nggak kalau kita nggak suruh? Secara etik kita akan ngomong prompted by Eko Indrajit, generated by ChatGPT. Kasih tahu saja, kenapa harus malu-malu? Tanpa prompt dari saya, hasil tidak keluar. Hasilnya nggak akan keluar kalau nggak saya perintahkan, atau kalau saya perintahkan pulsanya nggak ada, nggak keluar juga. Bapak Ibu, selamat datang di Masyarakat 5.0, di mana Anda akan bekerja sama dengan mesin yang merupakan ciptaan manusia juga untuk membuat pendidikan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Eko. Silakan minum dulu. Baik, kita. Sorry. Tadi itu saya. Asisten. Ten, mana ten? Itu. Sini bro. Wah. Bapak Ibu, yang saya mau ceritakan tuh banyak. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami, saya ada platform yang saya buat sendiri, semua video-video saya ada ratusan itu, saya kompakkan menjadi satu seri mengenai AI, Flip Classroom, mengenai project based learning. Itu Anda boleh ikuti, ada kuisnya, kalau keluar dapat e-sertifikat. Gratis. Syaratnya nanti ketemu saya kasih QR code-nya, dipotret, daftarkan diri. Satu sekolah dapat 55 license. Jadi 55 guru. Kenapa 55? Karena ulang tahun saya yang 55 tahun ini. Ya. Alhamdulillah tuh. Bagaimana kalau saya punya 70 guru? Kan dikasih 55. Buktikan dulu 55-nya dipakai. Kalau saya lihat ternyata 55-nya aktif, maka saya kasih lagi tambahan 15-nya. Oke? Itu terkait dengan video.
Saya juga bikin buku, 300 buku saya bikin pakai AI. Dan di dalam buku AI saya di halaman pertama, saya dikasih disclaim bagaimana saya membuat buku itu. Gak ada yang saya sembunyikan. Penulis pertama membuat prompting, penulis kedua menjalankan prompting, penulis ketiga membaca ulang dan merevisi dan menvalidasinya. Dan saya menggunakan aplikasi ABCDE, saya taruh di halaman pertama. Jadi saya tidak berbohong apapun, bagaimana cara saya membuat buku saya kasih tahu di halaman pertama. Itu namanya disclaimer. Kenapa? Karena seluruh dunia lagi memikirkan cara bagaimana caranya kita bisa etis dalam menggunakan AI. Dan kalau Bapak Ibu mau 300 buku ini gampang. Saya punya platform satu lagi khusus buku-buku saya. Anda bisa dapat gratis itu voucher 25 juta per sekolah. Syaratnya satu, apa? Aktif make ya. Oke? Itu saja, tahun depan ulang tahun ke-56 mungkin pikiran saya berubah. Jadi ini cuma tahun ini saja sampai terakhir 23 Januari tahun 2025. Karena saya ulang tahunnya 24 Januari. Ya, jadi ada waktu. Nanti kalau udah selesai kita ketemu foto aja, silakan Anda daftarkan masing-masing. Itu video saya, ke karya saya dan lain sebagainya jika Anda ingin mendalami lebih jauh lagi. Mas, nama lengkap sekarang? Dimas Cahya Munggaran. Panggilan? Dimas. Pak Dimas, saya tidak bisa kasih apa-apa. Siap, Kecuali terima kasih. Dan 100.000 rupiah untuk beli pulsa. Terima kasih Prof. Iya, terima kasih ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih Prof. Iya. Karena saya cuma dosen, saya kasih 100.000 ya. Tepuk tangan untuk Dimas, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita akan Q&A. Kita buka untuk termin yang pertama, 3 penanya. Tapi ya silahkan dulu, ini bukan ya, ini yang tadi Prof Cecep. Silahkan untuk 3 penanya boleh. Silakan tanya yang nggak bisa dijawab Yang oleh nggak bisa AI. dijawab. Iya. Yang tidak bisa dijawab oleh Prof Eko. Mangga, mangga, santai aja Bapak Ya, Ibu. silakan. Monggo, monggo, monggo. Siapa yang mau bertanya? Nah, Masku. Ya, silakan. Singa, Mas. Ada lagi yang kedua? Wanita, wanita, Ya. wanita. Di sana banyak wanita tuh, wanita. Yang Ibu-ibu. kedua? Remaja putri. Ya, sambil berpikir, Prof, Silakan, silakan. Pak. Bapak dulu menyebutkan namanya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Profesor dan juga audiens semua. Saya sangat terkesima dan juga tertarik dengan apa yang tadi Profesor sampaikan. Jadi saya boleh menyimpulkan intinya adalah masalah cara kita berpikir atau paradigma kita melihat terhadap sesuatu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa merubah paradigma untuk supaya bisa menyelaraskan dengan kehadiran teknologi seperti artificial intelligence dan sebagainya, tapi kita bisa menerima dari sisi yang baiknya. Karena dalam beberapa proses saya melihat ada kecenderungan bahwa kita selalu menilai terlebih dahulu tanpa sesuatu itu kita lakukan dulu. Nah begitu kan ya, jadi kita oh ini jelek dan sebagainya, padahal harusnya kita lakukan dulu. Baru di sana kita akan evaluasi di mana yang baiknya dan di mana yang positifnya. Ya. Jadi bagaimana cara merubah dengan ChatGPT, bisa nggak ya merubah paradigma? Namanya Makasih, Pak, Pak. namanya Nama, Pak? Bapak, nama Pak. Oh, nama Muksin Wijaya. Pak Muhsin, pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri. Oh. Bener, yang saya tuh benar yang dikatakan Bapak. Apa? Banyak orang ngomongin AI, justifikasi AI, padahal make aja belum pernah. Bener gak Pak? Dia cuma taunya AI untuk nyontek. Ada satu yang salah. AI itu bukan searching. AI itu membuat baru. Bukan copy paste. Tapi membuat baru. Sama seperti begini. Pak Muhsin boleh contoh Pak? Cuman saya 100.000 udah habis gak apa-apa ya Pak? Saya kasih contoh ya. Bapak, bagaimana cara kerja AI? Banyak orang tidak tahu cara kerja AI. Cara kerja AI gini. Pak, saya tanya Bapak jawab ya. Pak tolong ceritakan. Saya kasih waktu Bapak 1 menit. Menurut Bapak Indonesia itu apa? Silakan. Indonesia adalah di mana tempat saya dilahirkan dan di sana dengan berbagai kebudayaan yang cukup beragam. Kemudian bagaimana dengan sosialisasi yang bersifat kebinekaan dan kita mempunyai satu falsafah yang namanya adalah Pancasila dan sesuatu yang terbaru saat ini adalah
bahwa kita akan menghidupkan Nusantara, ibu kota kedua di Kalimantan Timur. Stop ya. Oke. Siap Pak? Siap. Pertanyaan kedua ya. Pak tolong ceritakan Pak, Indonesia itu apa Pak? Indonesia adalah di mana tempat saya dilahirkan dan berbagai berbagai suku ada di sana, di mana falsafah kehidupan adalah Pancasila dan kebinekaan menjadi satu falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada Stop. Sama persis nggak dengan yang pertama? Loh, saya ngasih perintahnya sama loh. Jawabannya sama tidak? Tidak sama. Esensinya sama. Betul nggak Pak? tuh, Kalau saya minta 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, pasti perbedaannya makin beda kan? Itu cara kerja AI. AI itu bukan input, proses, output sama terus. Enggak. Semua kata-kata yang ada di internet, kalimat itu dia coba absorb, dia polakan. Sehingga kalau ada orang nanya Indonesia jawabannya kurang lebih kayak begini. Bisa diputar-putar itu benar gitu kan ya. Makanya itu tidak copy paste. Sama aja saya bilang Bapak. Kalimat pertama apa tadi? Indonesia tempat saya dilahirkan. Kedua? Indonesia mempunyai falsafah Pancasila. Stop. Indonesia mempunyai falsafah Pancasila. Itu pendapat Bapak atau pendapat orang lain? Pendapat dari buku yang saya pelajari. Pendapat dari buku yang dipelajari ya? Iya. Kok Bapak nggak ngomong sitasinya? Oh. Bapak nggak etis. Lah iya dong, kalau boleh ngomong gitu dong, perlakuan yang sama dong, bener nggak? Iya, iya. Kenapa setiap kalimat tidak perlu saya katakan menurut ini, menurut ini, menurut ini? Why? Kan mestinya setiap kalimat berhenti Bapak bilang menurut dalam tanda kurung siapa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, kata siapa. Kan pasti ada udah ngomong sebelumnya di buku kan Pak? Betul, betul. Tapi kita nggak ngomong itu, why? Karena itu sudah menjadi general knowledge. Yang keluar dari AI semua itu adalah general knowledge. Kalau Anda nggak yakin tanya AI, ada nggak dari semua yang keluar itu ada yang specific knowledge sehingga saya harus memberikan sitasi. Dikasih tahu nanti Pak, yang ini harus pakai sitasi. Ya sudah minta sitasinya, itu tugas manusia. Jadi dia bukan copy paste Pak, lain. Sama suruh bikin AI, bikin gambar kayak tadi ya. Gambar donat, gambar kucing ada donat di belakang. Itu sebelum hari ini belum ada gambar itu. Baru dibikin ketika kita suruh. Kalau gitu hakinya siapa Pak? Baru keluar sekarang, hakinya siapa? Bersama. Hakinya bersama. Prompted by Pak Muksin, generated by AI. Iya kasih tahu aja kenapa harus malu. Katanya Society 5.0. Ya begitu cara kerja Society 5.0 Bapak Ibu. Itu ya Pak? Baik, Jadi baik, benar baik. Pak. Jangan menjustifikasi dulu sebelum pernah hands on. Betul ya Pak? Betul, betul. Terus masalah merubah mindset gampang Pak. Ubah aja mindset orang-orang yang bisa Anda ubah. Gak usah ngabisin waktu untuk yang gak usah diubah. Gini lah. Bapak Ibu pasti punya tempat yang bisa Anda kontrol ya Pak ya. Bapak bisa mengontrol anak buah Bapak, betul? Ya, ya. Bapak bisa mengontrol kelas Bapak. Bapak bisa mengontrol orang-orang di sekitar Bapak. Tapi Bapak tidak bisa mengontrol bos kita. Kita nggak bisa ngontrol Bapak Bupati. Kita nggak bisa ngontrol Menteri Pendidikan. Udah itu udah orang lain yang ngontrol. Kita berdoa aja untuk mereka. Betul, Gitu? betul. Tapi yang bisa berada dalam kontrol kita ajarkan. Kita berikan manfaatnya. Seperti itu Pak maksudnya. Ya Pak? Baik. Jadi saya lupa benar itu tadi ya. Poinnya ya. Terima kasih Pak. Jangan pernah justifikasi sebelum menggunakannya. Nenek moyang kita memberikan 2 peribahasa. Ikuti ya. Tak kenal maka Tak sayang. Allah bisa karena Biasa. itulah intinya AI. Gitu? Terima kasih. Siap, makasih. Ya. Dapat 100.000 Pak? Hah? Dapat 100.000? Minta sama si itu tadi. Bercanda, Dimas. bercanda. Mas 100.000 lu pindah. Ibu-ibu? Ya silakan. Nah Ya, itu silakan. dong mantap. Ayo Bu. Ya silakan Ibu, pertanyaannya singkat.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Yuni dari SMP Plus Nur Aulia Kota Cimahi. Izin bertanya Pak, untuk penggunaan AI ini memang di SMP kami sudah membolehkan gitu Sip. ya. Hanya yang masih menjadi ketakutan Ya. apabila anak-anak ini mencari data yang di luar umurnya gitu Iya, Pak. bagus. Nah, jadi kan anak-anak SMP tuh 12, 13, 14 tahun. Jadi apakah di chat GPT ini juga ada seperti fitur blog gitu ya untuk siswa-siswa yang memang Ya. belum umurnya? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, dalam hal AI itu ada dua isu ya. Jadi pemakai AI dan pembuat AI, betul ya Bu? Kita pemakai tadi ya. Nah, pembuat AI itu menghasilkan aplikasi, betul? Tidak semua aplikasi dibuat oleh orang baik-baik. Yuk kita cek ChatGPT ini yang bikin orang baik-baik atau bukan, ya. Sana siapapun Anda yang berada di belakang, Anda yang ngetik ya. Nanti minta 20.000 ke Dimas. Coba tolong diketikin. Testing ya Bu ya. Oke. Beritahu saya caranya nyontek tidak diketahui guru. Tidak diketahui guru. Kita lihat dari sini kita bisa tahu siapa yang membuat AI. Enter. Apa Bu? Ya, dia bilang apa? Saya tidak dapat membantu dengan permintaan seperti itu. Dia bisa tapi dia tidak mau. Ya. Tetapi ada aplikasi yang memberitahukan Bu. Berarti kita harus hati-hati waktu milih aplikasi. Yang paling kelihatan kalau diminta membuat gambar. Contoh, ambil 5 aplikasi. Anda coba minta mereka membuat, gambarkan 2 orang laki-laki sedang bergandengan tangan mesra. Anda akan menemukan 2 jawaban. Ada aplikasi yang menolak mengeluarkan gambar, tapi ada aplikasi yang mengeluarkan gambar 2 laki-laki bergandengan tangan dengan mesra itu. Apa kesimpulan Ibu terhadap pembuat aplikasi itu? Tidak baik. Yang satu Iya. adalah aplikasi yang tidak setuju dengan LGBT. Ya. Sementara yang satu yang menyetujui LGBT. Ketika ada meminta gambar yang sejenis, dia tidak mau di sini dia mau menggambarkan, di sini tidak mau. Anda bisa melihat filosofi dari orang di belakang pembuat aplikasi itu. Itu yang harus Ibu tes. Contoh lagi, gambarkan misalnya Cinderella gandengan sama Iron Man. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau kenapa? Karena Iron Man dan Cinderella itu ada copyright-nya. Kita nggak boleh pakai gambar Iron Man atau Cinderella. Kecuali minta agent ke Walt Disney, DC Comics dan lain sebagainya. Tetapi ada yang keluar gambar itu. Berarti dia yang pembuatnya itu pelanggar haki. Ada lagi aplikasi yang mengatakan begini, hakinya milik Anda semua, tidak perlu mention kami. Di situ Pak Muksin bisa bilang, source by you Pak, karena dia sudah memberikan itu ke Bapak. Tapi kalau dia bilang, tolong atribusi kami. Atribusi artinya prompted by Muksin, generated by aplikasi itu. Gitu Ibu ceritanya. Jadi waktu lihat aplikasi AI kita pelajari ya, filosofi dia apa, yang kecil-kecil itu dibaca Bu. Ya, tapi beruntunglah di tempat kita seperti ini. Kenapa? Ada yang nanya, AI itu punya hati apa tidak? Ibu namanya siapa? Bu Yuni. Tolong ditulis, saya adalah Yuni. Nama saya Yuni, pura-puranya ya Bu. Ya. Nama saya Yuni. Kemarin saya menyakiti hati suami saya. Aduh. Iya. Kemarin. Saya ingin membuat surat permohonan maaf. Buatin dong surat yang romantis. Enggak, ini perlu saya kasih lihat biar Bapak Ibu tahu cara kerja AI. Ya, kita lihat. Buatkan dong surat permohonan maaf yang romantis ya. Kita lihat kata-katanya biar Anda tahu dari mana dia keluar kata-kata itu. Enter. Bu Yuni bacain ya. Kan pura-pura dari Ibu.
Bu, baca Bu. Kepada suamiku tercinta, dengan segenap hati dan rasa penyesalan yang mendalam, aku menulis surat ini. Wah, romantis Terus, Pak. ya terus. Aku ingin mengungkapkan betapa sangat aku menyesal atas apa yang terjadi kemarin. Aku tahu bahwa tindakan dan kata-kataku telah menyakitimu dan aku sangat menyesal atas itu. Stop ya Bu ya. Ya. Ternyata suaminya tuh sastrawan. Jadi tolong, bro, tolong kalimatnya lebih puitis. Seperti pujangga lama. Karena ternyata suaminya itu senang dengan karya-karya sastra. Ya. Kalimat lebih puitis seperti bahasa di pujangga lama. Oke? Coba Ibu lihat. Enter. Ibu baca ya, enter. Ya, dia lihat. Dan, ya Bu. Kepada suamiku tercinta, dengan tulus dan penuh rasa yang mendalam kuhadapkan sepucuk surat ini kepadamu. Wahai kekasih hati, dalam 1000 penyesalan dan derayan rasa yang menyayat jiwa. Aku ingin memohon ampun atas segala hilaf dan kesalahan yang telah kuperbuat. Bagai embun pagi. Ya Bu ya, pertanyaan saya, emang dia punya hati Bu? Punya ya Pak? Ibu aja deg-degan bacanya. Bapak Ibu, namanya juga kecerdasan artifisial. Jadi ini simpatinya, empatinya juga sifatnya artifisial. Kenapa? Begitu ibu suruh cari itu, dia lihat di internet pujangga lama itu bukunya apa aja, dibacain satu-satu. Oh, ada kata-kata ini, dikumpulin kata-katanya pakai statistik, disanding-sandingkan kembali, pakai SPOK biar mengikuti bahasa Indonesia yang bagus, jadilah kayak begini. Seolah-olah dia punya hati, nggak punya hati dia, hatinya artifisial, empatinya artifisial, semuanya artifisial karena dia bukan manusia. Tetapi manusia bisa membuat itu seperti itu. Dengan membuat begini maka suami bapak akan terenyuh dan dia akan mengirim surat lagi yang ditulis pakai ChatGPT juga. Gitu ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Siap Pak, terima kasih. Terima kasih. Udah, nih time is up. Time's up Bu ya? Ya. Bapak Ibu, waktu sudah habis, tenang saja. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Catat nomor telepon saya kali-kali ada pertanyaan. 0818 925 926. Ya. 0818 925 926. Ya, nanti begitu selesai acara mau ketemu saya, mau download tadi silakan, saya print di situ. Anda fotokopi aja untuk Anda bisa mendapatkan kalau ingin. Nah, di YouTube juga ada. Cuman yang di YouTube itu nggak ada sertifikatnya. Kalau Anda masuk ke tempat saya ada sertifikat dari saya untuk Anda bisa belajar sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Sherly. Semoga Anda semua sukses menggunakan AI dan menjadi guru. Baik, kita berikan satu lagi Bu. Ya? Terakhir, satu kalimat terakhir. Oke, Pak. Banyak orang bilang banyak pekerjaan akan hilang dengan AI, betul ya? Jawaban saya tidak. Arsitek tidak akan digantikan oleh AI. Yang menggantikan arsitek adalah arsitek lain yang pakai AI. Dokter tidak akan digantikan oleh AI. Dokter akan digantikan oleh dokter lain yang pakai AI. Guru-guru tidak akan tergantikan AI. Anda akan tergantikan oleh guru-guru yang pakai AI. Hai kepala sekolah, Anda juga tidak akan tergantikan oleh AI. Tapi Anda akan diganti oleh, kalau nggak percaya tanya yayasan. Nah itu aja ya. Sekian dan terima kasih. Ya baik, berikan tepuk tangan untuk Prof. Eko. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, hanya ada kata-kata yang menarik. AI hanya alat tambahan. Society 5.0, human work together with machine. Ya, itu penting untuk menjadi pegangan kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum saya menutup, saya akan bacakan buku terbuka pena menari. Di setiap halaman ilmu terukir,
ilmu digali, wawasan dipelajari. Seminar diikuti, masa depan kian terukir. Senja tiba di balik bukit, hari berlalu, ilmu didapat. Seminar usai, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di waktu yang lebih tepat. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat sore.